Shalom warga kerajaan. Kita tetap harus memperhatikan perkataan kita, karena kita masih di dalam tahun 5786 daripada tahun Ibrani. Tapi 2026 ini saya dengan pimpinan Tuhan memberi nama The Year of Decision. Kita tahu bahwa decision itu sangat penting. Orang yang berdiri di atas pagar, sitting on a fence, gak tahu dia mesti ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, hidupnya tidak mencapai apa-apa. Dan surat Yakobus mengatakan, orang yang selalu bimbang, namamu boleh Bambang, tapi jangan bimbang ya. Bimbang itu kamu tidak mencapai apa-apa dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana seorang yang mandul, sudah tua, penyembah berhala, dia mengambil keputusan dan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Abraham dan Sarai, yang kemudian jadi Abraham dan Sarah, the mother of all nations, and Abraham the father of many nations. Decision yang dia pakai, karena Tuhan berkata, keluarlah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kebudayaanmu, ke satu tempat, ke satu daerah yang kutunjukkan padamu. Dia tidak tahu, dia cuma percaya. Karena itu di dalam decision itu modalnya cuma satu, fully trust the Lord. Saya berikan contoh yang bagus di dalam mengambil keputusan, yaitu kehidupan pada Ruth and Orpa. Ruth dan Orpa saat itu kedua suaminya meninggal, mertua laki-laki Elimelek meninggal, dan kemudian ibu mertuanya mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa, tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan, aku juga bangkrut, semua harta kita sudah dikuasai orang lain, kembalilah ke rumah orang tuamu. Dan Orpa mengambil itu. Tetapi Ruth berkata, jangan suruh aku meninggalkan kau. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana engkau yaitu dikuburkan, situ aku dikuburkan. Sebab Allahmu adalah Allahku. Saudara yang kasih Tuhan, what a great decision. Dan itu yang merubah from emptiness to fullness. From emptiness minus jadi fullness. Dalam hidup saya, ketika saya mengambil keputusan untuk bertobat, dan kemudian Tuhan memerintahkan saya, dia tagih janji saya. Jangan ngomong sembarangan kalau menghadap Tuhan. Wherever you send me, I will go. Dia berkata, pergi ke Bali, tinggalkan semua di Surabaya. Itu satu langkah yang besar yang mungkin dianggap orang lain saya gila, saudaraku. But I know the Lord. I must make a decision. Saya tinggalkan semua pelayanan, semua gereja terbesar, tercepat berkembang di Indonesia. Saya tinggalkan semua. Saya pindah ke Bali. With nothing. Ya cuma my Bible, my guitar, and the promise of the Lord. And look what the Lord has done. Untuk seluruh saudara Rock Ministry, 1000 gereja ada di depan kita. Dan tahun ini pun, kalau sudah ingin mengalami sesuatu, make a right decision. Dan kata Yosua, pemimpin besar itu, choose today. Ambil keputusan hari ini. Menyembah Allah orang Amori yang ada di daerah ini. Atau menyembah kepada Yahweh. But me and my house, we will serve only the Lord. Kami akan menyembah cuma Tuhan. Saat iblis menggoda Yesus, ditunjukkan ke tempat yang paling tinggi dan ditunjukkan segala kemuliaan kerajaan di dunia. Akan kuberikan padamu asal engkau menyembah aku. Hanya daripada ku iblis. Sebab sembahlah Allah dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Choose today to worship the Lord, to serve the Lord. Dan kamu akan mengalami from greatness to greatness, from grace to grace. God bless you. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Kiranya kita memasuki tahun yang baru dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Kita memutuskan untuk senantiasa mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Sehingga hidup kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Berkat demi berkat, anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, saya undang bangkit berdiri terlebih dahulu. Coba berikan salam kepada teman-teman kita. Selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Kami diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru. Kami mau hidup kami berbeda dari tahun yang lalu. Kami mau jauh lebih baik Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Kami mau lebih mencintai Tuhan. Kami mau lebih Tuhan mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Biarlah hari ini Tuhan kami memutuskan hidup kami. Untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Melakukan kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati janji-janji Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Dengan sidang jemaat-Mu kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah negeri kami. Diberkati para pemimpin kami. Biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kebenaran Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap penduduk yang ada di bangsa ini. Kiranya roh pengenalan akan Tuhan berikan bagi setiap mereka. Kami juga memberkati kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso. Kiranya lawatan Allah Kau kerjakan atas kota kami. Berkati para pemimpin kota ini, berkati penduduknya. Bahkan kami berdoa untuk gereja-Mu, biar melalui gereja-Mu Rock Ministry yang ada di kota Bondowoso, kami menjadi dampak, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui kehidupan kami, melalui tutur kata kami, melalui lidah kami, melalui tindakan kami, melalui kasih kami mencerminkan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati gembala senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, bersama dengan ibu para penatua yang ada, gembala sidang di tempat ini, para pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Kiranya lawatan Allah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menatap tahun yang baru dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru untuk kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku.
hidup di hadapan Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah sembahanku. Tuhan
kepadamu segala hormat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau Raja yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang setia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sebab Dialah juru selamat kita, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Hey, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya semua ya. Glory haleluya. Hey, glory haleluya. Glory haleluya. Yuk mengikuti. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua yuk. Glory haleluya. Hey, glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Dalam nama siapa? Kurang semangat. Dalam nama siapa? Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama ya katakan. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Di luar Yesus kita binasa. Tapi kita bersyukur Tuhan memilih setiap kita. Bahkan kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Diberi kuasa Raja mulia.
Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja, dan pujilah Engkau Raja segala raja, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Coba berikan tos dulu, katakan engkau diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, kami percaya di tahun yang baru, tahun 2026, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas setiap kami. Kau yang memegang setiap tangan kami, Kau yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku.
sesakan. Haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, amin. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami hari ini mendapat anugerah kembali untuk menerima kasih dan karunia daripada Tuhan. Bahwa kami ada di tahun 2026 dan di minggu pertama kami bisa beribadah. Bukan karena kuat gagah bisa kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, melainkan semata-mata anugerah kami boleh menapaki tahun yang baru. Dan Tuhan izinkan hari ini kami kembali diperlengkapi, diingatkan dengan firman Tuhan yang akan menghantar sepanjang tahun 2026 ini menjadi tahun-tahun keberhasilan bagi kami, tahun kemenangan bagi kami, tahun mujizat bagi kami, tahun di mana kami akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menentukan kehidupan kami selanjutnya di masa-masa yang mendatang. Sampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan hari ini, bukan kebenaran manusia dan isi hati manusia. Sehingga Tuhan, kami tahu Bapak bahwa hari ini kami akan menerima sesuatu yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas, perak, permata dan segala kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu firman Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Shalom semuanya. Bagaimana liburannya? Capek ya. Saya saudara dengan pulangnya anak-anak cukup sibuk. Padahal saya bilang, wah ini papa lagi kurang enak badan gitu ya. Tapi ya namanya anak-anak pulang saudara, sempat ada satu rencana saya tidak ikut untuk jalan-jalan. Saya harus mengambil keputusan, saya harus ikut untuk menyenangkan anak-anak saya saudara ya. Karena jauh-jauh walaupun kan barang kudang sehat, tapi puji Tuhan di situ saya doa terus, Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan sampai hari ini berangsur sembuh dan saya katakan sembuh total. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, itu sukacita kita ya waktu berkumpul bersama dengan keluarga, apalagi minggu lalu. 2 minggu lalu kami juga bersama-sama melayani. Jadi anak saya yang cowok sudah balik ke Jakarta. Semuanya berkat doa-doa saudara semuanya. Haleluya. Baik saudara, hari ini kita akan masuk sebuah judul, kalau di tahun ini kan The Year of Decision atau tahun keputusan. Nah di bulan Januari ada satu tema yaitu The Valley of Decision atau lembah keputusan. Saudara tahukah saudara bahwa ketika seseorang berada dalam suatu lembah ini berbicara tentang pergumulan, masalah, persoalan, hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi. Nah di situ biasanya saudara seseorang sulit untuk mengambil keputusan. Kalau seorang lagi baik-baik saja keadaannya saudara, maka dia akan jernih pikirannya. Ya, kemudian situasi sangat mendukung untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Namun di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah persoalan saudara, ini yang menjadi persoalan. Kita susah untuk mengambil keputusan. Bahkan terkadang keputusan kita salah saudara. Nah tanpa kita sadari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki kita mengambil keputusan yang tepat di saat kapanpun. Haleluya. Dan biarlah saudara, tahun 2026 banyak prediksi yang mengatakan, tahun yang tidak menentu, bertambah buruk ekonomi, situasi politik, ini eskalasi peperangan di Timur Tengah sudah mulai muncul saudara, perang antar negara tetangga di sana. Waduh, semuanya sudah tidak karu-karuan saudara. Nah hari ini saudara, Tuhan mau kita tetap mengambil keputusan yang tepat. Haleluya. Kita baca dulu ayat bacaan kita dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Kita baca sama-sama ayat ini ya supaya lebih jelas dan kemudian saudara nangkap sesuatu di dalamnya. Berkat atau kutuk. Nah, ini saya berikan judul sedikit saja. Namun kita akan baca Ulangan 30 ayat 19. 2, 3.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara yang kasihan Tuhan, ayat ini atau perkataan ini diucapkan waktu bangsa Israel berada di tanah Moab, sudah sampai ke tanah Kanaan. Kemudian saudara, ada pengikatan perjanjian antara Musa dengan orang Israel supaya mereka tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka, saudara. Karena belajar dari sejarah bahwa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka saudara tentu banyak mengalami hal, ya. Ini tidak enaknya bangsa Israel, saudara. Sudah mengalami hal yang buruk, sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang harusnya di mana dia bertobat, tetapi saudara, bangsa Israel tetap tegar tengkuk, bebal, saudara. Tidak mau mengambil keputusan yang tepat. Sampai perkataan ini muncul, saudara. Ini perkataan terakhir, saudara. Perkataan yang mengatakan begini, kalau kamu tidak memilih yang tepat, kamu berada di bawah kematian atau di bawah kutuk. Saudara, belajar dari bangsa Israel, tidak semua bangsa Israel diselamatkan loh, saudara. Kita lihat ada banyak pemberontakan. Datan Abiram, pemberontakan Harun, Miriam, saudara. Itu mereka mendapatkan hukuman, ditelan bumi. Ya, mereka dibinasakan Tuhan. Karena apa? Karena mereka saudara degil hati mereka. Karena mereka tegar tengkuk. Artinya tegar tengkuk begini. Sudah mengalami hal-hal yang buruk, masih saja tetap mengambil keputusan yang salah, saudara. Ini tidak ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Semuanya pasti mengambil keputusan yang tepat. Karena apa, saudara? Kalau saya tanya, saudara, siapa mau memilih kehidupan? Siapa mau memilih berkat? Waduh, saudara, pasti semuanya angkat tangan. Tapi pada faktanya nanti saya akan banyak bagikan, saudara. Pada faktanya, saudara, dengan cara hidup kita, dengan bagaimana kita berperilaku, kita justru, saudara, bukan memilih kehidupan. Maunya sih milih kehidupan. Tapi, saudara, kita sedang berjalan di bawah kutuk. Kita sedang berjalan di bawah kematian, bayang-bayang kematian. Bukan kematian jasmani saja, tapi kematian rohani, saudara. Ini banyak dan sering kali terjadi, saudara. Tuhan mau, saudara, kita mendapatkan kehidupan. Jangan salah milih. Haleluya. Karena begini, saudara, sekali saudara salah milih, saya katakan apa yang saudara alami hari ini, itu adalah keputusan kita di masa lalu. Ya, keputusan saudara hari ini itu akan menentukan masa depan saudara. Hari ini saudara ada, itu adalah hasil daripada keputusan-keputusan yang saudara sudah ambil di masa lalu. Jadi jangan pernah nyalahkan Tuhan. Ya, saya punya pasal tentang Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak pernah salah, yang setuju katakan amin. Kalau ada yang salah dalam diri kita, kalau umpamanya kita menghadapi permasalahan, pergumulan, saudara, itu bukan salahnya Tuhan. Kita harus koreksi, itu salahnya kita, sudah pasti jelas, saudara. Kalau Tuhan pernah salah, saudara, saya tidak akan pernah mau menyembah dia. Sebab Tuhan pernah salah, dia tidak pernah salah. Dia pasti tidak pernah salah. Kalau ada sesuatu baik sakit, penyakit, pergumulan, apapun terjadi dalam kehidupan kita, saudara, jangan salahkan Tuhan. Tapi berbicaralah kepada diri sendiri, Tuhan apa yang harus aku perbuat. Haleluya. Nanti saya akan belajar juga bagaimana juga Tuhan akan pakai, saudara, persoalan pergumulan menjadi sebuah berkat. Jadi kutuk yang saudara hadapi diubah menjadi berkat. Wow, ini luar biasa, saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Hobi Tuhan kita itu mengubah hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik, ya, menjadi hal-hal yang berguna dan penting buat kita. Haleluya. Nah, kita simak dulu, saudara. Berkat dalam bahasa aslinya itu, yaitu bahasa Ibrani, itu adalah barakah. Barakah ini mempunyai beberapa pengertian antara lain. The power of life, kuasa hidup atau sesuatu yang menghidupkan, dan prosperity. Saudara, saya katakan bahwa kelimpahan atau prosperity atau berkat jasmani itu adalah bonus. Saudara, ketika saudara setia taat kepada Tuhan, ketika saudara diberikan bonus oleh Tuhan, saudara bukan harapan saudara, tetapi tetap akan diberikan. Tetap akan diberikan, karena ini bonus, saudara.
Nah itu artinya begini, kita hidup dalam segala kelimpahan di dalam Tuhan. Dalam barakahnya Tuhan. Kemudian kutuk dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kalalah. Kata kalalah sendiri adalah ucapan yang mengandung ancaman dan hukuman. Karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Saudara, saya selalu katakan begini bahwa dosa apapun itu, termasuk saya sebagai pendeta hamba Tuhan. Ketika saya melakukan kesalahan, itu pasti ada yang namanya konsekuensi daripada dosa. Saya umpamanya berbohong kepada istri saya. Bukan tanpa akibat, pasti ada dampaknya buat saya. Pasti saudara, tidak mungkin tidak. Karena dosa tetap dosa. Dan dosa ini saudara berbicara bagaimana seseorang nanti melanggar hukum Allah. Dan di sana jelas dikatakan bahwa kalalah itu berbicara pelanggaran terhadap perintah Allah. Saya pernah bilang juga di sini, kalau dosen saya bilang begini saudara, dosa yang kita tanggung, karena orang percaya bisa jatuh dalam dosa, bisa saudara, tapi tidak bisa dikuasai oleh dosa. Contohnya saya jatuh dalam dosa berbohong pamannya saudara. Saya akan menerima konsekuensi hukumannya, paling minim begini, rasa bersalah saya. Itu paling kecil saudara. Tapi kalau dosa bohong saya pelihara, itu akan dampak-dampak lainnya pasti muncul saudara. Yang saya tidak mengerti sebenarnya begini, Tuhan menegur saya. Tuhan menginginkan ada perubahan dalam diri saya. Karena Allah selalu benar, dia tidak mungkin salah saudara. Yang saya harus lakukan, saya harus mengoreksi diri saya. Makanya saudara dalam pergumulan baik itu sakit penyakit, apapun itu saudara. Saya selalu katakan begini, jangan melulu berdoa untuk kesembuhan. Haleluya. Saya berharap sembuh saudara. Tapi ketika saya berpikir begini, Tuhan kok belum kunjung sembuh? Oh ada yang kamu harus bertobat. Pola makan, haleluya. Mulai jaga makanan saudara. Mulai diatur makanannya. Mulai jangan nyonyo ya. Kopoceng bilang saya ingat perkataan nyonyo pak. Jangan seperti itu saudara. Karena apa? Ini teguran. Dan ini berguna buat kita saudara. Nah itulah ketika kutuk berbicara. Kutuk ini sampai kepada puncaknya itu adalah sampai kepada kematian yang kekal. Neraka gitu saudara, maut saudara. Nah kita tidak mau hidup di bawah kutuk, amin. Kita mau hidup di bawah berkat. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah saya bagikan 3 hal dengan cepat saja saudara. Bahwa bagaimana kita bisa hidup di bawah berkat. Maunya Pak saya mau diberkati. Tapi Pak kok saya belum diberkati. Nah ini saudara menjadi jawaban buat kita. Yang pertama adalah orang yang taat berarti memilih berkat. Dan lawan katanya kalau kita tidak mau taat berarti otomatis kita sudah milih kutuk saudara. Sudah selesai gitu saudara ya. Sudah milih kutuk. Kalau saudara mau taat saudara akan memilih berkat. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28 saya bacakan buat saudara. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, ketika kita taat kepada Tuhan, taat ini bukan hanya berbicara nanti hanya mendengar, baca firman Tuhan, ibadah selesai saudara. Tidak. Tetapi ini berbicara bagaimana saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah ketika saudara hidup seperti ini, maka saudara dan saya sedang berada di bawah berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara saya banyak melihat dan menyaksikan sendiri. Orang yang usahanya biasa-biasa saja. Orang yang saudara pekerjaannya tidak spektakuler. Tetapi diberkati oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia mau taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu yang sering kali terjadi saudara. Bagaimana saudara masakannya biasa-biasa. Aromanya juga biasa-biasa saja. Pelayanannya biasa-biasa. Tapi kok orang bisa datang berbelanja di tempat itu. Itu luar biasa saudara. Bukan karena hebatnya dia. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Orang-orang seperti ini saudara akan mendapatkan bukan hanya keberhasilan. Tetapi juga keberuntungan. Amin. Itu yang akan terjadi saudara.
Kalau saudara tidak mau taat akan firman Tuhan, yang terjadi saudara dalam ayat yang ke-28, kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan atau melawan Tuhan. Ya, enggak mau mendengar sudah. Kan kita banyak sering mendengar, wah dia sering ke gereja Pak, bahkan melayani Pak. Dia benar-benar aktif dan rajin Pak, tapi kok tidak ada perubahan dalam kehidupan. Itu kan banyak sering kali terjadi saudara. Nah itu orang seperti ini saudara, dia akan hidup di bawah kutuk. Karena dia menyimpang dari yang diperintahkan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Berhala, ya berhala ilah zaman, berhala juga di akhir zaman ini. Banyak sekali saudara yang begitu menggoda kita. Makanya saudara, saya di sini mengajak supaya jemaat Tuhan, ayo cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dengan doa pagi saudara, itu kan penuh pengorbanan. Siapa bilang doa pagi enak? Enggak enak belas saudara ya. Tapi karena kita cinta Tuhan, mau mengutamakan Tuhan, maka saudara kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang seperti ini saudara, yang benar-benar akan Tuhan berkati dan dia akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dia hidup saudara di bawah anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, ayolah saudara, hari ini Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan saudara, melawan Tuhan. Secara tidak langsung ketika kita tidak nurut sama firman Tuhan, kita melawan Tuhan, kita menjadi musuh Allah. Dan ketika menjadi musuh Allah, kita hidup di bawah kutuk. Saudara, Mazmur pasal 1 ini juga dialami oleh Daud saudara. Penulis dari kitab Mazmur pasal 1 ini memang tidak jelas ditulis oleh siapa. Tetapi dari gaya penulisannya, dari isinya, tutur katanya saudara, ini berbicara dan lebih dekat kepada Daud. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa saudara? Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 kita baca sama-sama. 2, 3. Pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, siapa mau berhasil hidupnya? Saya. Syaratnya apa saudara untuk hidup di bawah berkat? Ayo, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hobinya itu adalah melakukan perintah Tuhan. Mengamalkan, menjalankan perintah Tuhan. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya, mungkin itu pergumulan terjadi, kesukaannya itu tetap Taurat Tuhan. Saya pernah katakan minggu lalu di tempat ini saudara, bagaimana Daud dengan Saul itu sama-sama berbuat dosa. Bahkan saudara, Daud dosanya itu lebih banyak, 10 hukum Tuhan dilanggar saudara. Semuanya dilanggar. Dia membunuh, dia berzina juga, banyak hal saudara. Tapi Saul cuman mendahulukan mempersembahkan korban sebelum Nabi Samuel datang. Tapi apa yang terjadi dengan Daud ketika ditegur Tuhan? Ini bedanya orang suka dengan Taurat Tuhan, suka ditegur oleh firman Tuhan. Kalau Saul saudara didatangi oleh Samuel saudara, maka dia berkaca pinggang saudara. Ngapain lu tegur gua gitu ya saudara. Gua nih raja, lu siapa? Marah dia saudara ditegur. Bahkan Samuel saudara diusir oleh Saul saudara. Tapi Daud ketika ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, nabi yang lebih kecil. Dia saudara tersungkur karena dia tahu yang menegur itu Tuhan. Dia tahu Taurat Tuhan itu menyelamatkan dia. Makanya saudara, dia minta ampun, itu bedanya saudara. Bukan soal seberapa besar dosa saudara, tapi bagaimana saudara dan saya melihat bahwa Taurat Tuhan ini akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini saudara, engkau harus terus berjalan di dalam kebenaran. Taat saudara, mulailah taat dengan firman Tuhan. Ibadah, lakukan firman Tuhan.
mengampuni dan sebagainya saudara. Semuanya itu akan mendatangkan berkat buat kita saudara. Haleluya. Tepuk tangan dong. Ya, saya dipendelikin gini saudara, dimarah. Nah, jemaat Tuhan di sini semuanya siap ditegur oleh firman Tuhan. Termasuk saya loh, ini ayat ini bukan saya seenaknya bicara saudara. Saya pun ditegur, saya rela ditegur oleh Tuhan. Nah yang kedua saudara, yaitu berkat datang dari sebuah ujian. Saudara cerita sedikit tentang Ayub ya. Ayub ini tidak punya kesalahan. Ya, dia seorang saleh, sangat saleh. Tapi tiba-tiba iblis datang kepada Tuhan saudara dan meminta untuk mencobai daripada Ayub. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak ada sesuatu yang salah celah dalam diri Ayub untuk dia bisa mengalami persoalan. Tapi karena iblis memaksa, maka Tuhan izinkan. Asal Tuhan katakan, nyawanya jangan kamu ambil. Apakah dia nanti akan mengutuk Tuhan atau tidak? Ternyata saudara kita lihat. Kalau saudara baca, saya paparkan dulu ya ayat ini supaya saudara ngerti. Bahwa persoalan saudara yang saudara dan saya hadapi itu kecil banget loh saudara. Ini persoalan yang dihadapi oleh Ayub. Mulai 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maksudnya si Ayub. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara itu, waduh, bertubi-tubi, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujud ilah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 kita baca sama-sama. 2, 3. Ya saudara. Wow. Saudara ketika saya baca ayat ini, waduh. Ini peristiwa yang sungguh-sungguh tragis. Sangat-sangat memilukan bagi Daud saudara. Bagi Ayub ya. Belum selesai masalah ini, masalah baru datang. Masalah ini belum selesai, datang lagi. Ini belum selesai, bertubi-tubi saudara. Ayub mengalami ujian yang cukup berat saudara. Bahkan kalau kita mengalami hal ini saudara, kita mungkin sudah lari saudara. Sudah ngambek, ndak Tuhan-Tuhanan, ndak gereja-gerejaan, ndak setia-setiaan, ndak pelayan-pelayanan saudara ya. Kan kita seperti itu kadang-kadang saudara. Namun Ayub saudara bertubi-tubi. Ini bukan karena salahnya dia saudara. Tapi karena nanti di ujungnya saudara, Ayub kan menerima pengembalian berkat 2 kali lipat. Di ujungnya saudara, ayat yang selanjutnya itu berbicara begini. Oh ternyata dari kata orang saja aku mengenal engkau. Sekarang setelah aku tahu aku mengalami pergumulan, maka aku melihat dan memandang dengan mata kepalaku sendiri kebesaran Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Ayub saudara, itu luar biasa. Namun catatan yang terpenting yang saudara perlu ketahui dalam ayat 22 ini saudara. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi bukan soal benar atau salah atau seberapa berat atau seberapa ringan persoalan saudara. Tetapi respon saudara itu akan menentukan berkat yang akan datang dalam kehidupan kita. Haleluya.
Saudara, setiap kita pasti hadapi pergumulan. Bahkan saudara, ada ayat mengatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Artinya setiap kita punya pencobaan, punya pergumulan, punya ujian. Nah, pencobaan dan ujian ini biasanya datang bersamaan. Masalahnya sama, case-nya sama, tapi dari sudut mana kita bisa lihat? Kalau saudara orang percaya yang sama seperti Daud, itu berupa ujian. Ujian itu begini saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Katakan bersama saya, untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau saudara sudah masuk dalam pencobaan jerat iblis, saudara mulai kecewa, putus asa, hilang pengharapan, saudara lemah, saudara menyalahkan Tuhan dan seterusnya. Saudara tidak mau aktif lagi, tidak mau setia. Itu pilihan saudara. Pilihan saudara, apakah saudara mau tetap hidup di bawah berkat atau di bawah kutuk? Kalau Ayub saudara, dengan proses yang terjadi seperti ini, banyak orang bilang, oh wajar Pak, dia mundur Pak. Coba Bapak alami. Ya kan seperti itu. Kadang-kadang kan saya melihat begitu saudara. Saya tidak pernah excuse kepada siapapun saudara. Pak saya berat sekali Pak hadapi persoalan. Bapak sih tidak ngerti. Kemudian saya bilang, oh iya ya. Kalau gitu ya sudah enggak apa-apa, kamu berhenti aja melayani. Kamu stop aja cinta Tuhan, enggak akan bisa saudara. Karena kita belajar daripada Ayub. Ayub ini hadapi persoalan berat banget. Persoalan kita itu enggak ada apa-apanya saudara. Bahkan istrinya saudara, ini belum selesai. Istrinya katakan, ngapain kamu cinta Tuhan? Orang-orang terdekatnya saudara. Bahkan ada ketiga kawan karibnya saudara. Yang menasihati kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Istrinya katakan, kutuki Tuhanmu, ngapain kamu setia? Kan ada juga saudara di sekeliling kita. Yang ketika kita hadapi persoalan, oh ya betul itu Pak Herman tuh modelnya gitu tuh. Udah kamu ngapain kamu ke gereja? Ngapain rajin? Nggak usah. Saudara, dari perkataan istri Ayub saudara, itu keluar seperti itu. Tuhanmu loh seperti itu, ngapain kamu sungguh-sungguh? Makanya diperkirakan ini tafsirannya bahwa istri yang Ayub yang ini yang mengatakan kutukilah Allahmu ini pergi meninggalkan dia. Dan Ayub menikah lagi saudara dengan perempuan yang baru yang melahirkan anak-anak yang cantik-cantik yang disebut Alkitab. Itu perkiraan saudara. Nah saudara, dari ini kita mengerti begini saudara, bahwa Ayub ini berespon yang benar. Ketika saudara dan saya berespon yang benar, apapun persoalan kita, ya, entah saudara dicaci, dimaki, disalah mengerti, diremehkan, saudara tidak dianggap, saudara digosipkan, apapun saudara itu yang sedang terjadi, tetaplah cinta Tuhan. Amin. Bahkan saya selalu katakan begini, semakin besar masalahmu, semakin kau cinta Tuhan, semakin besar berkat yang kau terima. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayub saudara, waduh heran nih manusia ini saudara. Manusia langka. Di sini juga semuanya seperti Ayub ya. Baik-baik saudara. Hadapi persoalan, wah semakin setia Pak, semakin sungguh-sungguh. Orang nasihati, udahlah kamu mundur ngapain? Enggak, saya semakin rajin kok. Itu luar biasa saudara. Tinggal sekarang pilihan hidup kita. Apakah kita hidup di bawah kutuk atau di bawah berkat? Saya banyak mengalami pilihan-pilihan hidup dalam kehidupan saya. Ya, kamu tetap setia dengan kondisi seperti sekarang ini atau mulai sudahlah ngapain rajin-rajin. Karena saya menemukan hamba Tuhan begini saudara. Ketika dia diturunkanlah jabatannya saudara. Kemudian dia bilang gini, dia ketemu saya. Pak Herman, saya ini sudah diturunkan jabatan saya. Ya saya lakukan apa yang biasa-biasa saja, enggak seperti tugas-tugas yang seperti dulu. Saya cukup heran saudara, karena dia hamba Tuhan. Ada loh tipe orang hamba Tuhan seperti ini. Saya tidak melakukan hal-hal yang di luar job saya. Kalau saya saudara di luar job saya lakukan saudara. Haleluya. Karena tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia saudara. Saya akan lakukan itu saudara. Oh itu bukan tugas Pak Herman. Kalau sudah dikerjakan, oke. Tapi kalau belum dikerjakan, saya kerjakan saudara. Karena apa? Ini untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan saya. Nah saudara, bukan soal benar atau salah, tapi respon saudara dan saya. Tuhan mengendaki respon-respon yang benar hari ini. Amin. Dalam hal pelayanan, dalam hal apapun. Persoalan yang kau alami, sebenarnya malu kita dengan Ayub saudara. Ayub ini luar biasa saudara.
Dalam keadaan seperti itu saudara, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dan dia tidak berbuat dosa. Nah, pemulihannya dalam ayat 42 saudara, mulai ayat 12 saya bacakan dengan cepat. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ketika saudara setia pada Tuhan, ya, hadapi persoalan tambah setia, berkat saudara baru, amin, lebih daripada yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka memberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa saudara? 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Banyak bonus. Haleluya. Saudara mau panjang umur? Hiduplah seperti Ayub. Saudara mau melihat generasi saudara sampai generasi 4, hiduplah seperti Ayub. Karena orang saudara yang tidak mudah kecewa sama seperti Ayub. Orang yang tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan hal-hal yang negatif, itu hidupnya saudara pasti hidup yang berbahagia sekali. Itu hidup di bawah berkat. Sekarang pilihan dalam kehidupan kita. Apakah saudara mau hidup di bawah kutuk dengan kekecewaan saudara? Itu pilihan kembali lagi. Karena kita diperhadapkan banyak pilihan saudara. Banyak sekali pilihan. Pak, saya ini mundur gara-gara dia. Tuhan tidak pernah saudara melihat case saudara. Saya banyak diperlakukan oleh orang-orang yang menjengkelkan saya saudara. Dan saya tidak pernah menyalahkan orang. Bahkan orang yang menjengkelkan saya doakan diberkati. Hari ini mereka diberkati. Dan itu bahagia buat saya saudara. Saya lega saudara. Saya tidak menyimpan sesuatu yang buruk. Nah saudara, Ayub ini dipulihkan. Bahkan saudara umurnya diperpanjang, kesehatannya luar biasa saudara. Itu yang terjadi dengan Ayub. Haleluya, saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini hidup seperti Ayub. Amin. Yang saudara mempersiapkan diri untuk sebuah ujian. Lihat saudara, ujian dari sudut pandang siapa. Kalau saudara melihat bahwa di balik ujian ini ada berkat yang besar, maka saudara sedang melihat bahwa apa yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Kalau saudara dan saya tahu firman Tuhan, saudara akan melihat bahwa di balik persoalan ini ada berkat yang luar biasa. Sebab kutuk sudah diubah menjadi berkat, duka cita menjadi sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang terakhir saudara, kerukunan mendatangkan berkat. Kita mau hidup di bawah berkat. Haleluya, mau rukun saudara ya, rukun. Persaudaraan yang rukun. Mazmur pasal 113 mulai ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan keleleh jubahnya, ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, apa saudara? Berkat, bukan kutuk ya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kerukunan itu mendatangkan berkat, bukan kutuk. Nah saudara, institusi yang paling kecil itu adalah keluarga. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau keluarga kuat, maka gereja pasti kuat. Yang saya banyak temukan saudara, mohon maaf saudara. Kenapa gereja banyak persoalan? Dimulai sebenarnya dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Biasanya saudara, keluarga-keluarga yang hancur memunculkan persoalan di sebuah komunitas yang lain yang lebih besar. Itu yang seringkali terjadi. Makanya penting sekali saudara untuk menjaga kerukunan, kesatuan di dalam keluarga. Ini ayatnya saudara. Kesatuan dimulai dari keluarga.
Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, saya harus berbicara ini supaya begini saudara, saudara tidak hidup di bawah kutuk. Haleluya. Seringkali saudara, kenapa Pak kok saya enggak move on dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal apapun saudara. Ternyata ada hal yang menghalangi kita. Kita sebenarnya hidup di bawah kutuk, bukan di bawah berkat. Karena apa? Tidak ada kesatuan dalam rumah tangga kita. Simpel saja Alkitab ini saudara, tidak rumit saudara. Pak, bagaimana Pak untuk menyelesaikan rumah tangga saya Pak? Suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Saudara, jalan keluar satu-satunya bukan saudara datang untuk konsultasi dengan orang lain. Bukan untuk sharing, kemudian saudara meminta bantuan dari yang lain. Meminta dukungan-dukungan dari yang lain saudara. Tidak saudara. Karena itu akan memperkeruh masalah. Saudara harus tahu kebenaran firman Tuhan. Ini solusi satu-satunya saudara. Bahwa istri tunduk kepada suami, suami kasihilah istrimu. Kalau satunya belum jalan, umpama sini semuanya istri-istri baik saudara ya. Umpamanya istri belum tunduk, ya suami dong kasih istri gitu saudara. Yang ngerti lebih dulu yang jalanin. Karena ini solusi. Ini langkah praktis banget dan ini jalan keluar yang terbaik saudara. Pak, kalau suami seperti ini, istri dulu lebih tunduk untuk menyadarkan suami. Makanya saya selalu bilang begini saudara. Kita tidak bisa ngubah seseorang, tidak akan bisa. Kecuali yang pertama kita serahkan sama Tuhan. Yang kedua saudara, kita yang harus berubah. Kalau dua-duanya tidak mau berubah, tidak akan bisa. Saya harus bicarakan ini supaya saudara tidak hidup di bawah kutuk. Saudara, saya berdoa supaya keluarga-keluarga di tempat ini penuh dengan berkat. Amin. Hidup di bawah berkat saudara. Saya puji Tuhan punya istri yang tunduk kepada suami. Nggak tahu istri saya saudara, mengasihi dia enggak? Haleluya. Ini solusi saudara. Kalau di luar ini saudara, itu muncul apa? Kekacauan. Muncul pertengkaran, muncul perselisihan, ketidakcocokan. Saudara, kesatuan itu saya selalu bilang begini saudara. Bukan didapat dari keseragaman. Unity is not uniform. Kesatuan itu bukan keseragaman. Oh sama-sama suka jalan-jalan, hobinya saya sama-sama Pak sama suami jalan-jalan. Suka Pak semuanya, suka makan bakso. Enggak, justru saudara kesatuan itu adalah menyatukan perbedaan-perbedaan. Dan ini diupayakan. Minggu lalu saya sempat bilang saudara bahwa ada sebuah judul lagu yang menarik hati saya saudara. Bukan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Haleluya. Bangun dari perbedaan ini. Saudara, menikah siapapun di tempat ini jangan harap saudara yang masih muda ya, baik cowok maupun cewek. Jangan harap menemukan pasangan yang 100% cocok. Rata-rata 70% pasti berbeda. Dan ini tantangannya saudara. Apakah kita mau hidup di bawah kutuk atau berkat? Kalau kita mau di bawah berkat, ayo jalani seperti ini. Nanti kalau sudah jadi suami istri, ya tunduk. Pak, gimana Pak suami saya seperti ini? Tetap tunduk dalam konteks begini saudara. Bahwa kita tetap menghargai bahwa suami itu berada di atas. Sebagai kepala, kita leher gitu saudara ya. Nah, ini yang harus terjadi, tidak boleh ditawar, tidak bisa saudara. Kalau itu dibalik-balik yang terjadi kekacauan. Karena minggu lalu saya bahkan begini, generasi atau keluarga yang morat-marit itu akan melahirkan generasi yang tidak karu-karuan juga. Yang rentan, yang rawan saudara kepada kejatuhan anak-anak muda. Rawan sekali, kelihatannya Pak baik-baik Pak. Tapi saudara menyimpan banyak sekali keterikatan dosa dan lain sebagainya saudara. Karena ini berbicara tentang berkat. Saya berbicara tentang berkat. Saya rindu saudara supaya keluarga-keluarga di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan ini harus terjadi, berkat itu mengalir di tahun 2026 saudara.
keluarga-keluarga hidup dalam kesatuan. Bukan karena kesamaan, tidak. Tapi mengupayakan ada kesatuan terus. Kalau suami belum sadar, istri yang duluan sadar. Kalau dua-duanya tidak sadar Pak, nah ini saudara, ini tidak gampang ini. Tidak selesai-selesai, sampai ayam tumbuh gigi pun saudara. Kalau dua-duanya tidak nurut, tidak lakukan ini, tidak akan bisa selesai. Saya punya contoh saudara ya. Ayam tidak bisa tumbuh gigi ya. Makanya saudara, ini tahun decision ya, the year of decision. Tahun keputusan. Ayo saudara ambil keputusan yang tepat. Haleluya, ambil keputusan yang tepat. Saudara yang ngerti duluan, saudara harus menunjukkan saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah, demikian juga anak-anak ya, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan anak-anak. Perhatikan anak-anak di tempat ini. Sejahat-jahatnya orang tua menurutmu, padahal orang tuamu pasti baik semuanya ya. Seburuk-buruknya keadaan keluargamu, tetap hormati orang tua. Amin. Jangan pernah menjadi pemberontak kepada orang tua. Karena kalau saudara menjadi pemberontak, kutuk akan datang. Nah, hai anak-anak, Efesus pasal 6 ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus, wajib hukumnya saudara. Sangat wajib. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Dibilang penting saudara. Jadi jangan pernah diabaikan. Ini kata firman Tuhan. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu apa saudara? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya ajarkan kepada istri saya, anak-anak saya. Orang tua saya juga ya namanya orang tua ya, sudah tadi pagi ada teman mama saya. Itu mamanya Tracy ya yang di sini. Saya cerita saudara bahwa sejak dari asrama ya, dari negara saudara, itu papa saya sama Om Lengke namanya saudara, papanya Tracy itu di Manado tetanggaan. Berdekatan rumahnya di Tomohon. Kemudian pergi berperang sama-sama, masuk TNI sama-sama, saudara. Nah sudah sama-sama tua, saudara. Kemarin tadi pagi, sudah 2 minggu dia ada di sini. Dia datang tadi pagi, saudara. Teman mama saya. Nah saudara, sekarang mama saya sudah tua, saudara. Sudah pikun, waduh murah marah-marah. Saya bilang begini, tetap harus hormati. Sampai adik saya di Salatiga, aduh kenapa ya adik kita namanya Nona, saudara. Aduh adik kita tuh kok perkataannya tuh kok kejam sama orang tua. Harusnya enggak demikian. Iya sih, saya bilang gitu. Enggak boleh. Enggak boleh kita kasar dengan orang tua. Enggak boleh sama sekali. Kita harus tetap hormati. Beda pendapat, beda persepsi saudara. Tapi kita harus tetap hormat. Karena ini berbicara keharusan. Karena haruslah demikian. Enggak boleh ditawar-tawar lagi. Maka saudara, berkat itu akan mengalir. Kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Di sini anak-anak saudara, saya bersyukur dididik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Diajar mereka untuk taat, untuk setia, bukan hanya kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan saudara. Saudara coba cek saudara dalam diri kita. Apa sih gunanya kita datang di tempat ini saudara? Melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bukan hanya untuk pengetahuan saja loh saudara. Bukan. Tujuannya apa? Hidup kita berubah ke arah Kristus. Amin. Itu saja. Kalau saudara sudah sampai seperti itu, wow. Saudara hidup di bawah berkat Tuhan. Amin. Pekerjaanmu biasa-biasa. Kemampuanmu tidak seperti orang lain. Tapi ketika berkat Tuhan, maka firman Tuhan benar bilang begini, engkau akan berhasil, bukan hanya berhasil, tetapi juga akan beruntung. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasihan Tuhan, ayo saudara. Dari ketiga hal ini saudara, saya percaya kita akan mengambil keputusan-keputusannya. Kalau enggak pun ibaratnya begini dengan the valley of decision. Ibaratnya kalau saudara enggak setuju dengan perkataan firman Tuhan, rapopo saudara ya. Enggak apa-apa, itu keputusanmu. Jadi begini, jangan salahkan Tuhan, gitu deh saudara. Jangan salahkan Tuhan dengan apa yang kau alami hari ini. Karena itu keputusan kita. Kok seperti ini Pak? Iya karena keputusanmu. Keputusan kita saudara. Tapi saya percaya saudara, kita semuanya mengambil keputusan yang benar. Amin. Yang tepat. Dan saya percaya keputusan hari ini saudara. Lihat saudara. Saya banyak mengalami mujizat dalam keluarga saya. Kalau saudara lakukan keputusan tepat di tahun ini.
akan ada banyak terjadi di tahun 2027, terobosan demi terobosan. Yang mungkin saudara tidak pernah duga. Saudara, saya katakan waktu di doa, di tahun baru, saudara ya. Saudara, tahun depan ini bukan soal resolusi, saya nanti akan lebih rajin Pak. Saya akan lebih setia Pak. Saya akan lebih tekun Pak datang. Saya tidak akan pernah absen. Itu sebuah resolusi yang mau saya jalani. Bukan hanya sekedar itu saudara. Tetapi berubahlah saudara. Dengan apa yang kau lakukan. Dengan pelayananmu, dengan kesetiaanmu. Jangan begini saudara. Yang dulunya suka ngambek sampai 2027 tetap ngambek saudara. Tahun 2000 saudara 27 tahun lalu, 26 tahun lalu seperti itu. Sekarang tetap seperti itu. Apa gunanya saudara dengar firman Tuhan? Ya kan? Tidak ada gunanya saudara. Karena tujuan saudara dengar firman Tuhan melayani dan seterusnya saudara adalah perubahan. Amin. Perubahan itu yang penting saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini saudara bukan hanya mengalami perubahan dalam hal karakter. Tapi berkat juga akan berubah, semakin diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo menjadilah orang-orang yang taat, yang berarti begini saudara memilih berkat. Berkat itu datang dari sebuah ujian. Kemudian kerukunan itu akan mendatangkan berkat. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang untuk pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Ayo kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Immanuel tadi ya saudara. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang ayo pelayan perjamuan maju ke depan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ya, katakan Immanuel, amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, oh, Immanuel, Immanuel, Engkau. Kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan menguatkan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari saudara kita nikmati perjamuan kudus ini bukan rutinitas. Dan Tuhan juga firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum dengan cara yang tidak layak, dia berdosa terhadap tubuh Kristus. Hari ini Bapa layakkan kami. Kami tahu kami sudah disucikan oleh darah Yesus dengan kelahiran baru. Namun hari ini juga Tuhan, kami mulai menjalankan firman Tuhan. Kami tahu Bapa kami kembali dan terus menerus akan disucikan dengan darah itu Tuhan. Yang mengingatkan kami kembali akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Kami percaya juga hari ini terjadi manifestasi. Bahwa di awal tahun ini kami menikmati perjamuan kudus. Mengingatkan kami terus. Untuk kami terus memperbaiki hidup kami. Kami tidak mau mempersalahkan Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah salah. Ketika ada masalah dalam hidup kami harus mengoreksi diri kami sendiri. Kami tahu kami yang salah. Kami yang berdosa. Kami yang seringkali tidak sadar dengan kesalahan kami. Namun hari ini Tuhan, kami tahu kami harus mengambil keputusan tepat. Sekalipun berat, kami harus menurut firman Tuhan. Itu jalan satu-satunya keberhasilan. Dan kami hidup di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk. Kami menjalaninya dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dilayani perjamuan kudus. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari yang sudah dapat katakan Immanuel, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Amin. Immanuel, ya Tuhan,
Engkau beserta kami Bapa, urapata karalalamasya. Sertai kami sepanjang tahun 2026 Tuhan, untuk mengambil keputusan yang tepat. Apapun yang tengah terjadi Tuhan, kami tidak mau mengambil keputusan yang salah. Kami tidak mau gampang kecewa, tidak putus asa. Kami akan terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Immanuel, oh Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan ya Tuhan, aku bertahan ya. Kau harapan dalam kesesakan ya. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh Kau kuatkan aku bertahan ya. Benar Tuhan, kuatkan kami terus Tuhan ya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, untuk menyelamatkan dunia ini harus ada yang berkorban. Yesus mendahulukan, dia turun ke dunia ini. Dia adalah Allah, menjelma menjadi manusia. Dia turun ke dunia ini, mendahului untuk berkorban. Bahkan pengorbanannya disalah mengerti. Pengorbanannya diremehkan. Tapi itu adalah sebuah langkah besar. Mungkin banyak orang mentertawakan dia. Menjadi pelayan, disiksa, dianiaya. Orang tidak pernah melihat tujuan daripada Yesus. Tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Namun hari ini kita mengerti. Saudara yang mengikuti perjamuan kudus ini, saudara sudah menikmati dengan pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Dengan pengorbanan Yesus rumah tanggamu diselamatkan. Dengan pengorbanannya engkau diberkati oleh Tuhan. Sehingga engkau hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Demikian juga hal yang sama. Ketika engkau berkorban bagi orang lain, engkau sedang menyelamatkan orang itu. Engkau sedang menyelamatkan rumah tanggamu. Engkau sedang menyelamatkan keluargamu, gereja di Tuhan di tempat ini. Engkau lebih banyak berkorban. Sama seperti Yesus. Percayalah, di balik kematian, di balik kesusahanmu, ada kebangkitan. Dan di balik itu, Tuhan akan menempatkan engkau untuk tetap hidup di bawah langit yang terbuka. Sebab Yesus, ketika dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian juga ada penghormatan yang besar kepada orang-orang yang berkorban di tempat ini. Orang yang mau berdoa bagi suami, bagi istri, bagi keluarga, bagi jemaat yang lain. Orang yang mau berkorban, melayani, sekalipun kau capek. Engkau harus banyak mengeluarkan tenaga, keuanganmu, apapun itu. Engkau berkorban. Ingat, orang-orang seperti ini akan hidup di bawah berkat Tuhan. Kami bersyukur Bapa dengan jemaat-Mu di tempat ini yang mau terus berkorban dan berkorban Tuhan. Dan kami tahu kami tidak akan kehilangan dengan pengorbanan kami. Justru kami akan menerima hal-hal yang lebih. Terima kasih Tuhan. Malam sebelum Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita. Darah adalah lambang nyawa. Yesus sampai menyerahkan nyawanya. Sampai tidak berarti apa-apa. Sampai dia harus kehilangan semuanya. Bahkan nyawanya. Demikian juga engkau hari ini. Engkau harus banyak berkorban, kehilangan harga dirimu. Kehilangan
hak-hakmu, kehilangan kesenangan-kesenangan, kehilangan banyak hal dalam kehidupanmu. Percayalah saudara, bagi dunia engkau mengalami penderitaan yang berat, mungkin kesialan, tapi bagi Tuhan engkau sedang berada di bawah berkat Tuhan, sebab kau melakukan firman Tuhan. Dan akan ada banyak bonus-bonus yang Tuhan kerjakan. Ayub tidak pernah menyangka dia akan mendapatkan umur yang panjang. Keluarganya, anak-anaknya diganti dengan berkat yang luar biasa, 2 kali lipat. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, ya Kau harapan dalam kesesakan. Mari pujikan pujian ini saudara. Ya. Kesetiaanmu, oh ya, Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, oh Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang menegur semuanya di tempat ini, termasuk hamba-Mu. Kami hanya satu hal, Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan pendengar, bukan pengetahuan, bukan menambah ilmu saja, tetapi mempraktekkannya. Supaya kami hidup di bawah berkat Tuhan. Kami tidak mau hidup di bawah kutuk. Berkati umat-Mu, sertai Immanuel Tuhan, Engkau yang berserta dengan kami selalu. Terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herman Lipi yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Ya, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu persembahan umum dan juga persembahan persepuluhan. Untuk itu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Maliaki 3 yaitu Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk amplop persembahan ini. Hamba bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, di mana Engkau telah mengasihi kami dan juga memberkati setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Kau beri. Saatnya kami kembalikan perpuluhan dan juga taburan buat pekerjaan gereja-Mu ini. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan dan selamat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
lawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku anak-anak yang luar biasa ya. Wow. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, sedikit tambahan pengumuman, nanti tanggal 14 itu anak-anak sekolah minggu yang kelas besar itu nari ya. Jadi saya ingatkan melalui mimbar tempat ini. Ayo, para orang tua atau perwalian maju ke depan yuk. Haleluya, Cintan. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Waduh, ini opanya ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama sebab setelah ini kita akan akhiri ya untuk kita menerima berkat. Bapakku berdoa buat anak-anak kami, cucu kami Bapak. Biarlah mereka Tuhan terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami sangat yakin Tuhan, penyelamat mereka adalah Engkau sendiri melalui firman Tuhan. Yang akan menghantar mereka, punya masa depan yang luar biasa. Punya karakter yang baik, punya attitude yang baik. Punya segala-galanya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mereka dibuat Tuhan berhasil beruntung. Amin. Bahkan dalam pendidikan sejak hari ini Tuhan akan sertai dengan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa. Mereka pandai cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Amin. Berkat Tuhan mengalir, mereka akan hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Dan terima berkat generasi itu, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu, semuanya bangkit bersama-sama, kita akan terima berkat, haleluya. Pulanglah dalam anugerah berkat dari Tuhan. Cinta kasih yang engkau dapatkan akan memenuhi kehidupan rumah tangga, bisnis, usaha, dan pekerjaanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.